Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semua mahasiswa yang telah hadir dalam kelas di mata kuliah pengujian tak merusak. Di pertemuan hari ini kita akan membahas terkait pengujian penetran, yang mana pengujian penetran ini diharapkan subjek PMK-nya yaitu mahasiswa memahami mekanisme pengujian penetran dan juga bisa menganalisa hasil dari pengujian penetran itu sendiri. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait apa itu uji penetran, kita harus mengetahui prinsip dasar dari pengujian penetran itu sendiri. Pada prinsipnya, pengujian penetran itu menggunakan prinsip kapilaritas. Jadi, apa itu kapilaritas? Kapilaritas sering kita dengar, sering kita pelajari di sekolah-sekolah atau pada waktu kita belajar di mata kuliah Fisika 1. Yaitu kapilaritas sendiri itu adalah peristiwa di mana naik turunnya suatu zat cair pada suatu bidang atau suatu material yang memiliki pori atau memiliki celah di dalamnya. Jadi pada pengujian penetran ini kita menggunakan prinsip dari kapilaritas tersebut. Jadi kita berikan suatu cairan, kita berikan suatu liquid pada suatu material yang nantinya kita cari apakah material itu mempunyai cacat atau mempunyai diskontinuitas atau tidak, menggunakan prinsip dari kapilaritas. Jadi prinsip yang mana peristiwa naik turunnya suatu cairan atau liquid terhadap suatu material yang memiliki cerah atau pori. Nah, dari gambar tersebut ada dua gambar, ada gambar A dan ada gambar B gitu ya. Di situ ada demonstrasi dari aksi kapilaritas. Yang pertama ada panel kaca yang dijepit secara bersama. Jadi ada dua kaca kemudian dijepit jadi satu. Nah, yang pasti dari hasil penjempitan dua kaca itu nanti akan timbul celah. Nah, celah itu nanti kita anggap sebagai cacat pada suatu material. Nah, kemudian di gambar B itu cairan pewarna diaplikasikan pada sisi panel. Jadi cairan di sini dimaksud di sini yaitu penetran tadi yang akan kita bahas. Jadi penetran itu kita aplikasikan, kita terapkan, kita semprotkan di panel kaca tersebut. Maka bisa kita lihat dari gambar A dan B itu ada perbedaan. Dari gambar A itu sebelum kita aplikasikan penetran, kemudian yang B itu sudah kita aplikasikan penetran. Nah, di situ bisa kita lihat liquid penetran akan masuk ke dalam celah-celah di antara dua kaca. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip kapilaritas yang nantinya kita gunakan sebagai prinsip pada saat pengujian penetran. Oke, lalu kemudian ini adalah mekanisme dari pengujian penetran. Jadi kalau tadi kita sudah memahami, sudah paham apa itu prinsip kerja dari penetran. Kalau sekarang mekanisme pengujian dari penetran. Oke, yang pertama kita lakukan pembersihan permukaan. Jadi seperti gambar yang paling kiri itu ada suatu material, di situ ada celah, ada cacat gitu ya. Nah, sebelum kita lakukan uji penetran, sebaiknya kita bersihkan permukaannya terlebih dahulu. Baik itu dari debu, dari kotoran, dari minyak atau bekas-bekas proses machining lainnya. Nah, setelah kita bersihkan, kita rasa sudah bersih, tidak ada kotoran di atas permukaan material tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu penyemprotan cairan penetran. Di sini di contoh ini, di gambar ini kita menggunakan penetran yang water washable penetran. Jadi dia penetrannya itu berwarna merah. Jadi setelah kita aplikasikan penetran itu di permukaan benda yang awalnya sudah kita bersihkan tadi, maka kita aplikasikan di permukaan tersebut. Setelah kita aplikasikan penetran tersebut, maka kita masuk ke poin ketiga atau tahap ketiga, yaitu pembersihan cairan penetran. Jadi sisa-sisa penetran yang masih menempel di permukaan benda kerja itu kita bersihkan, sehingga ketika ada celah, ada cacat, ada diskontinuitas di material tersebut, maka penetran yang berwarna merah akan tetap tertinggal di celah tersebut di dalamnya. Jadi ketika kita membersihkan penetran itu diharapkan yang dibersihkan hanya di bagian permukaannya saja, jangan sampai ke bagian-bagian tertentu gitu ya, karena bagian-bagian tertentu itu nantinya bisa saja terindikasi itu adalah suatu cacat pada suatu material. Oke, setelah kita bersihkan cairan penetran di poin ketiga, maka kita lanjutkan di poin keempat, yaitu penyemprotan developer.
Developer sendiri digunakan untuk mengangkat kembali cairan penetran yang tadi terendap atau masuk ke dalam celah atau masuk ke dalam cacat pada suatu material. Nah, setelah kita aplikasikan penyemprotan developer itu, cairan developer, maka selanjutnya kita tunggu beberapa saat. Kita masuk ke poin 5 ya. Jadi tunggu beberapa saat sampai indikasi diskontinuitas itu muncul. Jadi kita tidak boleh serta-merta langsung membersihkan. Jadi setelah kita semprot developer, maka harus kita tunggu dulu beberapa saat sampai di situ muncul adanya indikasi cacat. Indikasi itu bisa kita lihat dengan munculnya warna merah dari hasil cairan penetran yang kita semprot di tahap kedua tadi. Barulah setelah indikasi itu muncul, baru kita bisa melakukan analisis. Oh, ternyata material yang kita uji ini dia mempunyai cacat atau diskontinuitas yang diindikasi dengan munculnya warna merah pada saat diaplikasikan developer, seperti itu. Oke, ini masih di mekanisme pengujian penetran ya, jadi ini lebih rinci lagi. Jadi pada uji cairan penetran, cairan diaplikasikan di atas permukaan spesimen dan diberikan waktu yang cukup untuk terserap ke dalam diskontinuitas. Jadi seperti tahap kedua tadi, jadi ada material yang setelah kita bersihkan permukaannya, lalu kita semprot menggunakan cairan penetran. Maka itu kita tunggu, kita beri waktu tunggu gitu ya, yang cukup. Di sini artian yang cukup kita lihat tebal atau tipis dari material yang kita uji. Semakin tebal material yang kita uji, maka waktu tunggu yang kita butuhkan itu semakin lama, seperti itu. Nah, setelah kita menunggu cairan penetran itu terserap, terjadi proses kapilaritas tadi, dia masuk ke dalam diskontinuitas atau ke dalam celah cacat. Nah, jika diskontinuitas kecil dan sempit seperti pada retak atau lubang jarum, kapilaritas itu membantu penetrasi. Nah, setelah waktu mencukupi bagi penetran untuk memasuki diskontinuitas, permukaan spesimen kemudian dibersihkan. Kemudian diaplikasikan sebuk penyerap atau developer. Jadi ini masuk di tahapan yang ketiga dan keempat. Jadi kita bersihkan permukaan setelah kita semprot cairan penetran, kita bersihkan hingga bersih di area permukaan tentunya, tidak sampai ke dalam celah-celahnya. Jadi hanya di permukaan kita bersihkan, lalu kita semprot dengan serbuk penyerap atau developer. Sehingga cairan penetran yang sudah meresap ke dalam celah-celah tadi itu akan tertarik keluar. Dia membentuk indikasi diskontinuitas atau cacat. Nah, di sini gaya kapiler sekali lagi bekerja sebagai penghisap yang menarik penetran itu keluar dari dalam diskontinuitas. Jadi yang awalnya penetran itu masuk di celah-celahnya, setelah kita semprot dengan serbuk penyerap atau developer, maka dia akan keluar. Sehingga kita bisa menganalisis ternyata di situ ada cacat atau diskontinuitas. Nah, cairan penetran sendiri ketika kita gunakan dalam pengujian non-destructive test atau pengujian tak merusak, itu dapat dikategorikan berdasarkan jenis zat pewarna yang ditambahkan. Di sini ada 3 jenis gitu ya. Yang pertama ada visible dye penetrans. Itu mengandung zat pewarna merah. Jadi kalau yang pertama ini seperti di slide yang kedua tadi, dia memakai zat warna merah. Itu namanya visible dye penetrans. Yang kedua ada fluorescent penetrans. Dia mengandung zat pewarna fluorescent. Dia berwarna hijau kuning. Kemudian yang ketiga ada dual sensitivity penetrans. Dia mengandung kombinasi kedua zat pewarna, jadi visible dan fluorescent. Jadi dia bisa menggunakan warna yang merah, penetran warna merah, atau juga warna hijau dan kuning. Seperti itu. Jadi cairan dari penetran itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada visible dye penetran, ada fluorescent penetran, dan dual sensitivity penetrans. Kemudian selanjutnya penetran dikelompokkan lebih lanjut berdasarkan proses pembersihan sisa penetran dari permukaan spesimen. Jadi bila kita ingat lagi di slide sebelumnya, ketika penetran itu sudah kita aplikasikan, ya, maka harus kita bersihkan sebelum disemprot dengan cairan developer. Nah, di sini ternyata penetran itu dikelompokkan berdasarkan proses pembersihan sisa penetran. Yang pertama ada water washable penetran.
Jadi dia mengandung zat pengemulsi atau dapat dibilas dengan air. Jadi ini yang paling mudah, yang paling sering digunakan di dunia industri maupun di lapangan seperti itu ya. Jadi menggunakan water washable penetrant. Jadi dia penetrannya itu bisa kita bersihkan hanya menggunakan air tanpa ada zat lain yang kita campurkan seperti itu. Lalu yang kedua itu ada post emulsifiable penetrant. Kalau di post emulsifiable penetrant ini memerlukan pengemulsi terpisah untuk menjadikan penetran dapat dibilas dengan air. Jadi sebelum kita bersihkan gitu ya, penetran itu yang warna merah tadi kita bersihkan dengan air. Kalau yang di kelompok kedua ini post emulsifiable penetrant ini harus ada pengemulsi terpisah. Jadi kita tambahkan zat tertentu yang nantinya dia akan membantu menghilangkan penetran sebelum kita bilas dengan air. Kemudian yang ketiga ada solvent removable penetrant. Nah, untuk yang solvent removable penetrant ini harus dibersihkan dengan solvent khusus ya. Solvent khusus berarti pelarut khusus. Jadi dia ada pelarut tertentu yang bisa digunakan untuk membersihkan penetran ini. Nah, ini jika menggunakan penetran visible dalam kaleng yang bertekanan. Nah, jadi dalam slide ini kita telah membicarakan yaitu perbedaan dari cairan penetran dan juga bagaimana cara kita membersihkan penetran tersebut. Oke, saya rasa di pertemuan kali ini kita sudah membahas ya apa itu penetran, prinsip dasar kerjanya seperti apa, mekanisme kerja dari pengujian penetran itu bagaimana, dan juga cara membersihkan penetran dan kategori dalam pembersihan dan juga cairan penetran itu sendiri. Oke, cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.